Shalom semuanya, selamat sore. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi nih ya di Estaf kali ini. Meskipun Estafnya masih dilaksanakan secara virtual, tapi semoga nggak menurunkan semangat teman-teman dan kakak semua untuk mempersiapkan hati dan belajar lebih dalam lagi nih tentang firman Tuhan di hari ini. Nah, dan Estaf di Jumat sore kali ini, kita akan mengangkat judul Pemimpin dan Pengaruh. Tapi sebelum kita mulai, aku mau nanya kabar dulu nih ke kakak dan teman-teman yang ada di sini. Mungkin aku pilih satu kali ya. Aku mau tanya ke Kak Esther Sinamo, adakah? Halo Kak Esther. Halo. Halo Kak, selamat sore. Gimana nih Kak kabarnya hari ini, seharian ini? Kabarnya seperti biasanya sih, standar. Tidak Seperti terlalu biasa baik. ya. Ya, semoga setelah Estaf ini sampai malam lebih menyenangkan ya hari ini. Ya. Oke deh, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai aja untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita mengangkat satu pujian, tiang awan dan tiang api. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku
senantiasa seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Oh, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Oke, Kak dan teman-teman semua, untuk membuka dan hari ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami semua pada hari ini dalam keadaan sehat melalui room Zoom ini ya Bapak. Sebentar kami akan memulai estaf kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan hati kami ya Bapak, supaya semua firman-Mu yang nanti akan disampaikan melalui hamba-Mu dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami, dapat menjadi panutan untuk kami menjalani hari kami sehari-hari, menjalani kegiatan kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, Kakak dan teman-teman, sekarang kita akan mengangkat satu pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 413, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup menekan. Kau harapanku penuh.
Tuhan pimpinku terus. Telah ku puji ku sembah Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat. Pegang tanganku Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat. Pegang tanganku berat agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Selanjutnya, untuk kita mempersiapkan hati kita memasuki untuk mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat satu pujian lagi. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja
antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Haryadi Baskoro. Kepada Pak Haryadi Baskoro, aku persilahkan untuk mengambil alih. Oke, terima kasih. Kita akan berdoa lebih dulu sebelum kita mendengar belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami boleh berkumpul bersama di dalam media ini dan kami akan belajar firman Tuhan. Kau siapkan kami Tuhan, Kau berikan kami penerangan oleh Roh Kudus supaya kami paham dan Kau siapkan kami menjadi pemimpin masa depan yang berpengaruh bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, salam semuanya. Apa kabar? Ini maaf saya di jalan. Sebetulnya saya di daerah UGM tadi karena saya rapat dengan ada teman dosen dari ekonomi di UGM. Teman saya tadi salah seorang dosen muda di ekonomi di UGM dan dia tokoh NU ya, Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama kita tahu adalah ormas besar, ya ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Nah teman saya ini salah satu tokoh muda di NU, dosen di UGM. Tentu dia, ya saya panggil dia Gus karena dia masih orang tuanya, nenek moyangnya kiai-kiai, sehingga dia dibesarkan juga dalam lingkungan pesantren. Dia ini representasi tokoh muda Muslim yang berdampak ya di dunia akademik ya, di dunia akademik, menjadi dosen di UGM. Dia punya bisnis juga. Ya mungkin ada yang kenal namanya Mas Bahrul Fauzi, ya dosen di vokasi di UGM. Ya, sekolah vokasi di UGM, tapi juga di ekonomik di UGM juga. Nah, beliau bersama saya juga aktif di pemerintahan juga. Ya, saya bersama beliau ini menjadi tim penilai independen pembangunan di DIY di Bapeda, ya, sehingga kita sama-sama belajar untuk memberi dampak ya. Saya sebagai wakil Kristen dan beliau ini teman saya Mas Bahrul ini dari tokoh Muslim ya. Oke, jadi kita punya banyak contoh real dan sayangnya kadang-kadang kita harus belajar dari orang-orang non-Kristen untuk menjadi pemimpin yang rohaninya kuat, tetapi berdampak bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini orang Kristen jangan ketinggalan gitu ya. Kadang orang Kristen berhasil di pemerintah atau berhasil di bisnis, tetapi ya hanya menjadi orang Kristen yang sukses saja, tapi belum bisa dikatakan sebagai anak Tuhan yang berdampak gitu ya. Nah, sementara anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang benar-benar kuat di dalam rohani, dia nggak berdampak, dia hanya bermain di lingkup
gereja saja di dunia pelayanan, alias yang sering saya bilang itu ya maaf jago kandang ya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang seharusnya bukan hanya di level anak Tuhan ya, menjadi hamba Tuhan yang bukan hanya jago kandang, hanya bermain dan berdampak di lingkup dalam internal Kristen, tapi berdampak keluar ya, khususnya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, hari ini kita punya contoh yang luar biasa di Alkitab, yaitu Yusuf. Yusuf di Perjanjian Lama, nanti dipelajari di Kejadian 37 ya, sampai Kejadian 41. Jadi bisa beberapa pasal itu dibaca-baca, itu menarik sekali, karena itu menggambarkan perjalanan hidup Yusuf dari zero, from zero to hero, dari nol menjadi pemimpin yang luar biasa. Oke, judul renungan hari ini adalah pemimpin yang berpengaruh ya. Saya hanya ada 2 PowerPoint saja supaya mudah dipahami. Yang pertama judulnya itu teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut nanti bisa dilihat-lihat, baca-baca, dengar-dengar di YouTube channel saya, Kristen Cerdas. Wah, ini sama seperti yang lain-lain. Jangan lupa subscribe dan like dan share, oke? Nah, oke, kita lanjutkan pemimpin yang berpengaruh. Nah, bagaimana model pemimpin yang berpengaruh? Kita lihat di Perjanjian Lama dan nanti direfleksikan di Perjanjian Baru dan diterapkan dalam kehidupan kekristenan kita hari ini. Langsung lanjut ke slide yang kedua ya. Slide yang kedua. Oke. Coba kita fokuskan di slide ini. Yang bagian atas itu menggambarkan kehidupan Yusuf. Jadi kalau kalian baca di Kejadian 37 sampai 41, kita melihat bagaimana Yusuf itu dia lahir dari keluarga Yakub, yang mana Yakub itu punya anak dan Yusuf itu punya kakak-kakak. Nah, Yusuf itu ada di dalam lingkungan keluarga yang ya sejahtera, aman, damai sebetulnya, dan justru karena itu dalam kenyamanan itu, dalam zona yang nyaman itu jadi kehidupannya kurang ini ya, nampak ribut sendiri ya, dan tidak senang ketika ada sesuatu, salah seorang dari anggota keluarga itu yang berpikir out of the box. Nah, sehingga ketika Yusuf yang ada di dalam keluarga itu, tiba-tiba pada satu hari di Kejadian 37 itu punya visi yang dari Tuhan. Nah, dan ketika visi itu Yusuf sampaikan dalam lingkup keluarganya, yaitu lingkup saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Karena visi itu, visi yang Yusuf tangkap dan sampaikan itu adalah sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang tidak sehari-hari, sesuatu yang out of the box, sehingga apa yang terjadi, respon dari kakak-kakak Yusuf ini tidak mendukung, malah menganggapnya sesuatu yang ganjil, sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bagus. Dan kita tahu bahwa peristiwa itu begitu Yusuf sampaikan mimpinya itu, dan mimpi itu berupa simbol bahwa dia akan menjadi pemimpin masa depan. Kan intinya itu. Dia dalam mimpi itu di Kejadian 37 dikatakan bahwa dia ada bulir padi, yang lain-lainnya menunduk, bulir dia berdiri sendiri. Kemudian mimpi berikutnya bulan dan bintang semua menyembah dia. Nah, ini kan sebetulnya simbol tentang kepemimpinan, bahwa Tuhan akan memakai Yusuf menjadi pemimpin masa depan. Intinya itu. Nah, ketika Yusuf sampaikan itu dalam lingkup keluarga Yakub, ternyata kakak-kakaknya, termasuk orang tuanya, tidak langsung respon dan mendukung. Itu problemnya. Nah, karena apa? Nampak bahwa keluarga itu ya, dia yang hidupnya hanya seputaran urusan keluarga saja. Nah, sementara di luaran sana ada satu kehidupan lain yang sebetulnya membutuhkan kehadiran kita untuk berdampak positif. Ya, dalam konteks peristiwa itu adalah bangsa Mesir.
Nah, peristiwa Yusuf ini memberikan kepada kita sejarah bagaimana Yusuf itu akhirnya karena dia ditolak oleh kakak-kakaknya sendiri karena mimpinya dianggap aneh, dianggap ganjil, dianggap neko-neko dalam bahasa Jawa, sehingga akhirnya Yusuf ditolak, dicemplungin ke sumur, dijuallah ke Mesir. Nah, ternyata itu menjadi jalan bagi Tuhan untuk membuat Yusuf itu berdampak lebih dari sekedar berdampak bagi keluarganya sendiri. Itu menarik sekali. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pemimpin itu ada satu kondisi di mana kita terpental dari zona nyaman kita, tetapi justru itu membawa kita berdampak ke dunia yang lebih luas. Itu poin yang menarik. Ya, kita seorang-orang terpental, dibuang, ditolak oleh kelompok kita yang nyaman ini, bahkan oleh keluarga kita terlempar keluar, dibuang, tetapi justru kita dibuang yang membawa kita berdampak dalam skop yang lebih besar. Dan itulah yang terjadi atas diri Yusuf. Dia dijual ke Mesir, dan di Mesir dia mulai dari nol, ya. Mulai dari karir yang paling di level stratifikasi sosial yang paling bawah, yaitu budak. Tetapi seperti lagu tadi, ya, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar kalau Roh Kudus bekerja. Kita melihat peristiwa itu di Kejadian 37, 38, 39, 40, 41. Itu Roh Kudus itu memampukan Yusuf untuk dia itu terus naik karir. Meskipun dihambat, ya, difitnah, dianggap akan mengabuse istri Potifar, kemudian di penjara. Itu sebuah penjegalan karir, ya, sebuah pembunuhan karakter yang luar biasa. Tetapi dan dia juga dilupakan ketika di penjara dia mencoba menolong orang dan orangnya itu tertolong, dia dilupakan juga. Itu kan peristiwanya begitu. Tetapi dia naik, kita bisa melihat bagaimana itu dalam sosiologi itu disebut sebagai ya kalau dalam bahasa umum itu pansos, ya, panjat sosial, ya. Tapi pansosnya si Yusuf ini bukan karena dia mengemis-ngemis, bukan karena dia aji mumpung, tidak, tapi nampak Roh Kudus itu membuka jalan sehingga Yusuf itu naik karir sampai pada satu saat ketika raja ini yang punya masalah ini raja Firaun punya mimpi, tidak bisa menafsirkan, dan mimpi itu berbicara tentang masalah Mesir, masalah masa depan Mesir yang akan menghadapi malapetaka, menghadapi masa paceklik itu. Nah, disitulah Yusuf tampil menjadi problem solver. Disitulah Yusuf tampil menjadi bukan hanya penafsir mimpi, tetapi dia menjadi pengambil kebijakan karena hikmat yang dia dapatkan langsung dari Tuhan. Nah, disitulah Yusuf bukan hanya terlempar masuk dalam negeri asing, tapi dia menjadi pemimpin di negeri asing, yaitu menjadi orang nomor kedua setelah Firaun. Itu luar biasa. Nah, disitulah yang pengalaman ini, sejarah ini menceritakan kepada kita bagaimana Yusuf ini dibawa Tuhan menjadi pemimpin yang berdampak, ya, berdampak keluar, berdampak kepada masyarakat. Sebentar. Oke, nah kalau kita terapkan ke hari ini, maaf ini ada teman-teman di sini. Oke, kita terapkan hari ini ada beberapa poin yang kita bisa pelajari, yang kita bisa terapkan hari ini. Orang Kristen itu kehidupan gereja itu adalah keluarga, betul? Karena gereja itu adalah keluarga rohani. Betul di situ. Tetapi kehidupan keluarga rohani itu sering menjadi zona nyaman kita dan sering kali membuat kita hanya berkutat dalam kehidupan ya di dalam gereja itu. Aktifnya di dalam pelayanan di gereja itu. Oh, enggak salah sih. Tetapi itu membuat orang Kristen itu terjebak berkutat menjadi yang saya bilang tadi jago kandang gitu loh. Sedangkan dunia luar sana itu sebetulnya sangat menantikan kita. Bangsa, negara, masyarakat, pemerintah kita, dunia
usaha, dunia bisnis, dunia pembangunan di seluruh sektor di dalam kehidupan ini adalah dunia yang menantikan sentuhan kepemimpinan orang-orang yang diurapi Tuhan. Nah, cuman masalahnya mereka tidak terjamah dan tidak tertransformasi karena orang-orang Kristennya hanya berkutat di dalam lingkup gerejanya sendiri. Dia tidak berdampak keluar gitu loh. Nah, itulah makanya kenapa adik-adik di teknik UGM ini mungkin kalian ada yang merasa, wah saya ini terpental nih, terbuang jauh dari keluarga, ada yang nggak bisa pulang karena COVID, ada yang merasa terpental dari zona nyaman, wah ini saya masuk nih dalam dunia apa ini dunia teknik yang aku nggak ngerti nih, yang aku kebingungan. Itu sesungguhnya kalian seperti Yusuf yang sedang terpental dan masuk di dalam dunia itu bukan untuk menjadi budak sebetulnya. Ingat itu. Kalau kita masuk di masyarakat, kalau kita masuk dalam pemerintahan, kalau kita masuk dalam sistem yang ada di negara ini, oke, pertama sekali mungkin kita mulai dari ya menjadi yang dari nol, dan itu lebih baik kalau kita mulai dari nol. Tetapi Tuhan menetapkan bahwa orang percaya itu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, akan menjadi pemimpin dan tidak menjadi ekor. Itu takdir kita, itu rencana Tuhan. Nah, sehingga kita ini terus harusnya menjadi pemimpin. Seperti Yusuf ini kan pesannya adalah menjadi pemimpin bukan hanya di lingkup keluarganya, tetapi di lingkup dunia, di lingkup masyarakat bangsa negara. Itu yang Tuhan mau. Dan itu yang Tuhan inginkan supaya orang Kristen itu menjadi pemimpin yang berdampak, yang dampaknya itu luas. Tentu menjadi pemimpin di masyarakat bangsa negara itu bukan berarti lalu kita meninggalkan dan melupakan keluarga kita, enggak. Itu success story-nya kan Yusuf itu setelah dia menjadi pemimpin besar dan sukses menjadi pemimpin di Mesir itu, pada ujung-ujungnya, pada akhirnya kan keluarganya diberkati. Bisa diboyong ke Mesir, semua menikmati berkatnya. Nah, sama juga kalau orang Kristen itu menjadi pemimpin di pemerintahan, menjadi pengusaha, punya rumah sakit, punya jadi pemimpin BUMN, punya perusahaan konstruksi, apalah namanya. Nah, jangan melupakan bahwa engkau juga harus menjadi pemimpin di gereja Tuhan. Kira-kira seperti itu, dan ini mudah dipahami, dan itu kita bisa tahu, oh pola ini harusnya terjadi hari ini. Karena Yusuf itu juga gambaran hari ini buat bukan hanya gambaran tentang penyelamatan, tetapi gambaran tentang bagaimana orang Kristen harus bertumbuh dan menjadi dampak bagi kelompoknya, bagi gereja, bagi keluarganya, tapi juga berdampak lebih luas bagi bangsa dan negara. Membawa bangsa negara menjadi bangsa negara yang diberkati, takut akan Tuhan. Oke, dan situasinya ini menarik karena situasi sekarang kan situasi seperti Mesir yang menghadapi paceklik. Ya, paceklik hari ini namanya pandemi COVID yang membawa multi paceklik. Ya, dan ini negara dan bangsa ini membutuhkan problem solver, membutuhkan pemimpin yang bisa memecahkan masalah. Dan ini semua kebingungan. Ya, beberapa hari yang lalu saya bersama teman-teman rapat di Kadin, ya, rapat di Kadin, dan teman-teman di Kadin ini, Kadin itu Kamar Dagang Indonesia di Yogyakarta ini. Begitu teman-teman dari UGM ngasih ide-ide tentang bagaimana solusi untuk pengembangan tenaga kerja dan sebagainya. Oh, ternyata Kadin itu merespon dengan cepat. Artinya situasi-situasi sekarang ini di level daerah, di level nasional, bahkan dunia itu membutuhkan figur-figur seperti Yusuf yang smart, yang punya ide, dan itu seharusnya ada di dalam diri anak-anak Tuhan. Oke, poinnya itu. Dan sekarang yang terakhir, lalu bagaimana cara bisa menjadi seperti Yusuf itu? Bagaimana cara orang Kristen menjadi pemimpin yang berdampak itu? Nah, di situ saya tulis ya. Ini merefleksi dari Yusuf ya. Pertama, orang Kristen harus punya visi. Mulai dari situ. Jadi di Amsal itu dikatakan bahwa if there is no vision, the people perish. Jika orang tidak punya visi, maka orang itu, masyarakat itu akan binasa, akan menjadi liar dalam bahasa Indonesia. Nah, visi itu adalah cita-cita ilahi. Visi itu adalah gambaran mengenai masa depan, tetapi konsep masa depan yang diberikan oleh Tuhan. Itu bedanya di situ. Nah, ini harus dipunyai dulu. Yusuf itu bisa membawa dirinya sampai menjadi pemimpin, bahkan pemimpin di negeri asing, karena sejak awal dia menangkap visi itu. Menangkap masa depannya dari Tuhan. Nah, ini penting sekali, makanya kita semua adik-adik yang sedang usiamu itu usia 20 sampai 40 sampai 50 itu menurut psikologis itu disebut settle down period.
masa menata diri. Nah, kalau settle down period ini lewat, gagal, wah itu nanti, makanya kenapa ada ungkapan bahwa life begin 40, karena ya itu akan terjadi ketika masa menata dirinya ini beres gitu loh. Nah, bagaimana cara menata diri yang baik? Mulai dari visi, harus punya tujuan yang jelas. Ya, mau jadi apa? Ke depan tuh mau jadi apa? Mau jadi pengusaha atau mau jadi pekerja atau mau jadi bekerja di pemerintahan atau membangun bisnis sendiri, itu kan bicara visi. Visinya apa? Dan ini penting untuk kita menangkap bukan sekedar cita-cita pribadi, tapi visi cita-cita yang diberikan oleh Tuhan. Nah, itu pentingnya di situ. Rasul Paulus itu menjadi rasul, menjadi guru bukan karena keinginannya, tapi karena itu Tuhan memberi dia visi. Amat sangat penting itu. Baik dalam pelayanan yang rohani maupun dalam pekerjaan apa saja termasuk pernikahan harus menangkap visi yang dari Tuhan. Seperti itu. Nah, kalau kita berhasil menangkap visi dan menghidupi visi yang dari Tuhan, visi pribadi, nanti kita akan juga berhasil menangkap visi-visi yang lebih besar. Nah, kita lihat kan prosesnya. Yusuf itu berhasil menangkap visinya sejak usia 17 tahun di Kejadian 37, sehingga dia bertumbuh oleh karena visi itu meskipun dia mengalami dinamika hidup yang luar biasa. Begitu dia kuat, lalu ketika dia sudah kuat menjadi seorang visioner, dia mampu menangkap visi yang besar bagi bangsa yang besar yang dia pimpinnya, yaitu visi untuk menyelamatkan bangsa Israel, bangsa Mesir itu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi jadilah orang yang visioner, bisa menangkap visi yang dari Tuhan. Nah, ada beberapa catatan tentang visi ini. Ketika visi itu kita dapat dari Tuhan, itu satu poin. Fatalnya Yusuf adalah apa? Dia terlalu prematur membagikan visi itu kepada orang yang nggak tepat. Gitu. Nah, sama aja ketika dulu kalau lihat biografinya Obama itu waktu kecil itu mendapat semacam cita-cita itu, saya pengen jadi presiden. Nah, ketika dia sampaikan itu ke teman-temannya, itu ada di film buatan orang Indonesia, Obama Anak Menteng, itu dia cerita ke teman-teman waktu di Indonesia, Presiden Obama itu kan di Indonesia kan, dia sharing, aku mau jadi presiden loh. Dia punya visi itu, tapi dia share ke orang-orang yang nggak tepat. Sehingga apalah yang terjadi seperti itu. Seperti Yusuf, diejek-ejek, dicemooh. Gitu ya. Nah, jadi amat sangat penting visi itu harus nangkapnya dari Tuhan benar-benar, tapi jangan buru-buru disampaikan. Jadi kalau ada adik-adik yang punya visi, wah aku sepertinya dipanggil Tuhan jadi bupati. Ceritakan pada orang yang tepat, kalau enggak, gue akan diejek-ejek, dicemooh. Gitu ya. Oke, tapi yang paling penting, seorang pemimpin itu harus visioner. Dan visi itu menunjukkan, makanya kalau kita lihat di dalam pemilu, selalu yang paling utama adalah debat visi misi. Kalau visi misinya aja nggak jelas, jangan harap dia akan jadi pemimpin. Gitu ya. Oke, itu visi yang pertama, lalu Rohul Kudus. Ini penting sekali. Karena pemimpin yang berhasil, pemimpin yang berdampak, itu membutuhkan bukan hanya kompetensi, lebih dari sekedar kompetensi yang bersifat teknis dan akal budi. Tapi butuh banyak hal yang melampaui kompetensinya. Khususnya, salah satu contohnya, butuh wibawa. Karena orang sharing visi, orang presentasi, itu oke, orang pintar bisa presentasi dengan sangat sistematis, tetapi bagaimana kalau ketika dia pas presentasi dia gugup atau dia stres atau dia sakit jantung misalnya, selesai sudah. Makanya kalau kita lihat di dalam Kejadian 41, kita lompat ya, Kejadian 41 ayatnya saya lupa, dicek sendiri. Ketika Yusuf presentasi di depan Fir'aun tentang visi penyelesaian masalah paceklik Mesir, apa respon Fir'aun kepada Yusuf? Fir'aun tidak berkata, hei Yusuf, presentasimu hebat. Enggak. Fir'aun tidak berkata, Yusuf, kau sangat sistematis. Kau sangat analitis. Enggak. Apa respon Fir'aun kepada Yusuf? Yang akhirnya respon itu memberikan semangat, memberikan keputusan dalam diri Fir'aun untuk akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada Yusuf. Apa respon Yusuf? Respon Fir'aun kepada Yusuf. Cek di ayatnya. Fir'aun berkata, setelah Yusuf presentasi tentang bagaimana mengatasi paceklik berdasarkan mimpi itu, Fir'aun berkata, wah, Yusuf ini adalah orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan. Cek itu ayatnya. Jadi oke, Yusuf memang sistematis waktu itu. Dia berbeda cara penjelasannya waktu dia di usia 17 tahun di Kejadian 37, dia penjelasannya sangat lugu. Tapi ketika dia ketemu Fir'aun, dia sangat sistematis, jauh lebih analitis. Tetapi yang membuat
Fir'aun terkesima dan akhirnya yes kamu jadi pemimpinnya. Itu bukan semata-mata karena kepandaian Yusuf, tapi karena roh Tuhan ada di dalam diri dia. Ini yang penting. Nah itulah makanya saya pelajari ya, banyak pemimpin-pemimpin dunia saat ini yang larinya ke dukun-dukun, larinya ke cenayang, larinya ke meditasi, larinya ke hipnoterapi, larinya ke situ. Karena mereka tuh membutuhkan wibawa ilahi. Loh jangan salah loh, Abraham Lincoln itu seorang cenayang. Loh itu yang namanya Ronald Reagan itu presiden Amerika yang hebat itu. Loh dia tuh pakai kuasa gelap, pakai dukun-dukun. Hillary Clinton juga begitu juga, jangan salah. Karena mereka sadar otaknya itu segede bakpo. Sepinter-pinternya saya dan kamu, itu otak kita tuh segede bakpo. Kita butuh kuasa. Nah, sayangnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan cari kuasa itu ke kuasa gelap gitu loh. Tapi kita anak-anak Tuhan. Kuasa kita adalah Rohul Kudus yang ada dalam diri kamu. Itu yang sangat penting. Kemudian yang berikutnya, integritas itu jelas. Yusuf itu berhasil karena dia integritasnya kuat. Teruji ketika dia digoda istri Potifar, dia menang di situ. Itu ujian integritas. Itu ujian integritas. Jadi pemimpin itu tetap akan powerful ketika apa? Ketika integritasnya teruji. Nah, tapi itu nggak cukup. Visi yang kuat diurapi Tuhan, integritasnya bagus. Nyatanya banyak orang Kristen yang diurapi tapi jago kandang ya nggak? Nyatanya banyak orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, wah dia khotbahnya hebat, tapi jago kandang ya nggak? Cuman hanya bisa pelayanan di lingkup gereja aja. Karena untuk menjadi pemimpin dan yang berpengaruh di masyarakat, di bangsa dan negara, itu nggak cukup hanya visioner, anointed, dan berintegritas. Tetapi harus punya 3 yang terakhir nih yang saya sampaikan. 1, punya kehadiran. Orang Kristen itu absen. Banyak orang Kristen absen. Ini di tengah COVID ini mana orang Kristen? Absen. Tidak hadir di tengah kehidupan masyarakat. Nah, makanya kita hadir. Orang Kristen harus hadir masuk di dunia di berbagai sektor kehidupan. Ada yang harus jadi guru, ada orang Kristen jadi entertainer, harus ada orang Kristen yang jadi musisi, ada orang Kristen jadi pengusaha, jadi pemerintahan. Itu hadir dulu. Tapi jangan cuma hadir, harus punya kerja dan karya yang nyata. Ya, 5 menit lagi ya. Hadir dalam kehidupan bermasyarakat dan bekerja berkarya nyata, memberikan solusi nyata. Nah, ini memang penyakitnya orang Kristen yang sok rohani itu begitu. Contoh, ketika dulu Yesus berkhotbah dan diikuti banyak orang, ada 5.000 orang yang mengikuti Yesus. Yang sampai sore seperti sekarang ini, itu kelaparan karena mereka belum makan. 5.000 orang loh, laki-laki, dan itu belum termasuk anak-anak dan perempuan. Nah, kok bisa-bisanya para murid itu berkata kepada Yesus, Yesus ini hari sudah gelap nih, suruh mereka pergi cari makan karena di sini nggak ada makan. Nah, itu kan nggak masuk di otaknya Yesus. Tapi itu nalarnya anak-anak Tuhan tuh kayak gitu itu, sok rohani. Nggak mikirin bahwa dunia ini membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, membutuhkan pakaian, membutuhkan jembatan, membutuhkan rumah, membutuhkan. Orang Kristen absen dalam kehidupan ketika masyarakat, bangsa, negara membutuhkan sesuatu yang real. Orang Kristen absen malah menyuruh mereka pergi. Yesus berkata apa? Kamu yang harus memberi makan. Nah, makanya Yesus membuat mujizat yang merubah 5 roti 2 ikan itu untuk bisa memberi makan untuk 5.000 orang. Ceritanya kan gitu. Peristiwa mujizat itu menunjukkan bahwa kau harus jadi orang Kristen yang berdampak bagi masyarakat luas. 5.000 orang itu berbicara masyarakat yang luas. Bukan masyarakat khusus yang namanya Kristen atau gereja itu. Ini penting. Nah, makanya harus ada kerja dan karya yang nyata. Nah, masalahnya gini. Orang Kristen ini bagus ya. Gereja karismatik itu terobosannya bagus karena menekankan mujizat. Cuman mujizat untuk dirinya sendiri. Nah, kita diberi kuasa Roh Kudus untuk bikin mujizat solusi bagi bangsa dan negara kan gitu. Nah, oke, yang terakhir, jadi kita harus hadir di tengah masyarakat, jadi masuklah dalam dunia kerja, tapi jangan jadi budak dunia kerja, jangan jadi hamba pekerjaan, tapi harus leading di situ dengan karya dan kerja yang nyata. Kalau orang Kristen menjadi guru yang terbaik. Orang Kristen jadi dosen yang terbaik. Orang Kristen jadi pengusaha yang terbaik.
Orang Kristen yang pakar konstruksi harus menjadi pakar konstruksi yang terbaik, kan karya yang nyata, yang solutif menjadi berkat bagi banyak orang. Setelah punya karya, lalu apa? Kepemimpinan itu akan kita bukan mengais-ngais dan mencari dan mengemis panggung. Tapi ketika orang Kristen punya karya yang nyata, masyarakat, bangsa, negara inilah para pemimpin dunia ini akan memberikan kita panggung. Ya udahlah, kamu aja yang memimpin. Kan udah terbukti kamu yang punya karya. Gitu caranya. Nah, sama seperti Yusuf ini, ketika Yusuf ini bisa membuktikan bahwa dia karirnya bagus di dalam kehidupan di Mesir itu, lalu dia menjadi pemimpin meskipun dia difitnah, di penjara, dia tetap bagus, lalu dia punya solusi, ya udahlah, layaklah dia dapat panggung, sampai akhirnya pemimpin pucuk di Mesir itu memberikan komitmen, ya udah sekarang kamu aja memimpin. Nah, disitulah makanya dia bergerak menjadi hadir, bekerja, berkarya, dan memimpin. Nah, disitulah adik-adik, teman-teman semuanya, jadilah orang Kristen yang berdampak dengan kita mengambil contoh Yusuf. Jangan berhenti di lingkup keluarga, ya. Persekutuan PMKT ini luar biasa. Ini keluarga yang dahsyat, yang makmur secara rohani karena banyak persekutuan yang terus kita lakukan. Tetapi ingat, dari sini nanti Anda itu diutus keluar untuk berdampak di dunia kerja, berdampak di masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan negara, seperti Yusuf. Bukan menjadi ekor, bukan menjadi bawahan, tapi menjadi pemimpin. Nah, bagaimana cara menjadi pemimpin? Secara kapasitas diri, kau harus punya visi, kapasitas diri harus punya kuasa Roh Kudus, urapan Roh Kudus, punya integritas, tetapi dalam bentuk kepemimpinan kau harus mulai dari kehadiran, kerja, karya, dan kepemimpinan itu sendiri. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Dan saya mohon maaf karena saya ada masih ada pekerjaan lanjut. Jadi kita tutup di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena hari ini Kau mengingatkan kami pada tokoh besar yang namanya Yusuf, yang Engkau pakai menjadi pemimpin yang bukan hanya menjadi jago kandang, bukan hanya berdampak di lingkup internal, tetapi berdampak bagi bangsa dan negara. Hamba-Mu berdoa, Engkau pakai adik-adik di WMKT ini untuk terus-menerus mempersiapkan diri dalam kapasitas diri, kapasitas rohani, kapasitas intelektual, visi, kepenuhan Roh Kudus, karakter yang bagus di samping kompetensi, tapi juga nantinya masuk terjun dalam kehidupan masyarakat yang nyata, yaitu dunia kerja. Bukan menjadi budak pekerjaan, tetapi menjadi generasi yang produktif untuk bekerja, berkarya nyata, berkarya dahsyat dengan karya-karya inovasi, karya kreatif dan solutif, dan Kau beri kepemimpinan. Berikan kami anak-anak-Mu panggung, berikan dunia ini Tuhan menjadi panggung untuk kami berkarya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang mengucap syukur, biarlah firman Tuhan ini tertanam kuat menjadi motivasi yang dahsyat untuk kami terus menjadi pemimpin berdampak, berpengaruh bagi dunia, bagi bangsa dan negara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Haryadi yang sudah menyampaikan firman. Mungkin di sekarang ini kita belum bisa banyak berdiskusi nih karena ada halangan waktu juga, tapi buat kakak dan teman-teman yang masih penasaran, pengen belajar lebih jauh lagi, jangan lupa tadi dicek ke channel YouTube-nya Pak Haryadi ya. Dan emang ternyata kisah Yusuf ini tuh selalu ada aja pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah keluarganya segala macam. Dan hari ini kita dapat satu pelajaran lagi tentang gimana sih cara jadi pemimpin yang benar-benar berdampak secara luas. Semoga bisa mendorong semangat kita semua untuk kedepannya kita juga bisa menjadi pemimpin yang sehebat Yusuf. Oke, sekarang kita akan menyampaikan persembahan sambil mengangkat pujian. Persembahannya bisa disampaikan melalui yang sudah tertera di screen. Pada operator dipersilakan untuk play lagu. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang
Selanjutnya kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Wira. Kepada Kak Wira, aku persilahkan. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di virtual Zoom meeting ini Bapa, untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, pada sore hari ini kami telah mempersembahkan persembahan iman kami kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan ini, terlepas dari besar kecilnya persembahan ini ya Bapa. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa untuk pergumulan mengenai COVID-19 ini ya Bapa, yang dimana semakin hari kasus COVID-19 ini semakin meningkat. Kami berdoa supaya perlahan-lahan kasus COVID-19 ini semakin menurun, dan semoga penyebaran vaksin ini dilancarkan sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa disuntik vaksin ya Bapak. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada di surga, kami juga berdoa untuk pemulihan dan penguatan dan penopangan kehidupan kami di dalam keluarga PMKT ini Bapak. Kami berdoa untuk staf kami, yaitu Kak Ling, Kak Niken, Kak Welin, dan Kak Anto, serta seluruh pengurus maupun anggota PMKT ini Bapak. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Allah Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia ini Bapak, baik dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Semoga Engkau selalu berkati ya Bapak, berilah kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kami. Dan pada saat ini kami berdoa untuk kasus pemecatan anggota KPK ini Bapak. Semoga kasus ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan Engkau mempertahankan jiwa-jiwa yang berintegritas di instansi pemerintahan KPK ini Bapak. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapak kami juga berdoa untuk bencana yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia Bapak. Semoga Engkau selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan penghiburan bagi korban-korban yang terdampak pada bencana alam ini Bapak. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk perkuliahan kami. Semoga Engkau selalu memberi kecerdasan dan kepintaran bagi kami dan kebijaksanaan. Semoga kuliah ini kami dapat berjalan dengan lancar
Dan kami juga berdoa bagi kakak-kakak kami yang sedang melaksanakan kerja praktik, KKN, skripsi, dan tugas akhir. Semoga Engkau selalu bantu mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan dengan baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Bapak, kami juga berdoa. Kami tahu kami adalah orang-orang yang berdosa ya Bapak. Mohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat kepadamu ya Bapak. Ya Bapak, hanya inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih banyak Kak Wira untuk pokok doa syafaat yang tadi sudah kita doakan bersama-sama. Sekarang untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita mengangkat satu pujian, Jadikanku Rumah Doa-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan
suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ya, baik. Sebelum staff ini berakhir, ada beberapa pengumuman dan fellowship nih teman-teman sekalian. Jadi jangan leave dulu. Kita dengerin dulu sedikit pengumumannya ya. Yang pertama, aku mau ngasih tahu nih, kan staff sebelumnya kita udah sempat bahas tentang konseling. Jadi sekarang buat kakak-kakak dan teman-teman sekalian yang mau berbagi cerita, mau curhat dan mau konsul, boleh banget langsung menghubungi Kak Welin di kontak WhatsApp atau line yang udah tersedia di layar. Jadi sebelum hilang kesempatannya, boleh sekarang di screenshot dulu. Aku hitung ya, 3, 2, 1. Udah screenshot? Oke. Pengumuman selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Rina. Kepada Kak Rina, aku persilahkan. Halo Kak Rina. Oh ya, ya. Baik. Ini Silakan, saya. Kak Rina. Ya, oke. Mungkin pengumuman dari kami, dari pengurus. Mungkin bisa share screen sebentar ya. Oh ya, ini belum bisa share screen. Oke. Ya, jadi ini teman-teman dari pengurus, kami sedang melakukan penelitian tentang persekutuan di PMKT. Nah, penelitian ini bakal berguna untuk kepengurusan kedepannya, perkembangan kedepannya tentang persekutuan yang akan diadakan. Ya, ini nanti untuk linknya bakal dibagi dan kami tunggu sampai 11 Juni ya, sampai minggu depan, minggu terakhir perkuliahan. Kalau misal teman-teman ada ingin bertanya, bisa lewat CT, lewat Kak Livi. Ya, mungkin segitu aja. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Oke, terima kasih banyak Karina. Buat teman-teman, sekali lagi jangan lupa untuk isi link yang udah dikirim nih di kolom chat. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan terkait survei ini, boleh langsung tanya ke contact person yang tadi udah disampaikan. Dan sekarang masih ada satu pengumuman lagi, pengumuman ketiga dari Komkom. Kepada kakak Komkom, aku persilahkan untuk menyampaikan pengumumannya. Thank you. Suaraku udah kedengaran belum ya? Iya, kedengeran Kak. Oke, jadi minggu depan masih ada estaf terakhir di semester ini sebelum kita akan menghadapi UAS. Jadi pastikan teman-teman datang lagi di estaf yang masih berhubungan sama topik hari ini, yaitu sekarang minggu depan kita akan bahas tentang berguna bagi bangsa dan negara. Harinya tetap sama hari Jumat, jamnya masih sama jam 5. Tungguin terus postingan di line sama Instagramnya untuk tahu link estafnya. Terus ada satu tambahan pengumuman lagi, yaitu pengumuman yang ditunggu-tunggu tentang open pre-order Korsa PMKT UGM. Jangan lupa teman-teman pastiin jangan sampai kehabisan buat pesen Korsanya ini. Linknya bakal di-drop di kolom chat sama teman-teman Komna. Jadi pastiin jangan ketinggalan ya. Tuh, udah dikasih linknya. Itu aja sih pengumuman dari Komkom. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kak. Jadi teman-teman semua jangan lupa untuk pre-order Korsanya di link yang udah dikasih, dan jangan lupa juga satu lagi untuk datang estaf minggu depan biar nggak nanggung nih estafnya yang minggu ini. Kan kita udah ngomongin pemimpin yang berdampak, terus kan kita harus berguna juga bagi bangsa dan negara, makanya datang estaf minggu depan. Oke deh, yang ketiga, yang selanjutnya kita ada fellowship dari Komhat. Untuk kakak-kakak perwakilan Komhat, aku persilahkan untuk Mas.
Oke, suaraku kedengaran kan ya? Iya, kedengaran Kak, aman. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi untuk fellowship kita kali ini, kalau kemarin di grup sempat ada kayak Google Form yang untuk ngisi pesan kasih. Nah, sekarang kita tuh bakal bacain, kan pesan kasih itu semacam dari untuk dengan ucapan ya. Nah, sekarang kita dari Komat bakal bacain eh, respon dari teman-teman dan siapa tahu teman-teman di sini yang kedapatan pesan itu bisa ngerespon di komen atau lewat chat ya, atau bisa ngerespon langsung mungkin. Aku izin share screen ya. Oke, udah kelihatan kan ya? Oke, jadi yang pertama itu ada untuk Kak Novet. Pesannya jangan sibuk-sibuk amat Kak Novet, sedih aku tuh dikacangin terus WKWKWK. Oke, sebenarnya emang iya sih, kadang emang sibuk sama sering kacangin. Oke, terus ada Kevin untuk saya sendiri. Semangat kuliah. Oke, semangat juga ya. Kemudian ada dari UZX untuk kita semua. Wah, makasih banyak untuk teman-teman dalam berdinamika di PMKT. Sukses terus ya. Makasih ya UZX. Dari Hehe untuk Kak Rina. Rina, ku PMKT saat ini semangat ya kuliahnya. Tahun terakhirnya semoga lancar sampai lulus. Kamu hebat pokoknya. Semangat terus di sisa-sisa pelayanan PMKT ini ya. Mungkin dari Kak Rina mau nanggepin nggak? Ya, siapapun dia, ya terima kasih ya. Semangat juga, saya nggak tahu dia siapa, jadi semangat aja kuliahnya dan pelayanannya dimanapun berada. Terima kasih. Oke, makasih Kak. Terus ini ada dari tadi ke si Anu. Makasih ya, kamu keren. Oke, makasih juga. Terus dari Y ke Z. Semangat. Oke. Terus dari Kak Welin. Weh Kak Welin, terkeren, aku ngefans banget, sukses, bahagia selalu. Ini Kak Welin, ternyata Kak Welin punya fans ya. Mungkin Kak Welin mau nanggepin? Thank you, Tuhan berkati. Oke. Terus ada dari ASDFGJKL ke para tim rek tercinta. Makasih udah kasih kepercayaan buat aku bertumbuh dan menjadi berkat buat orang lain di pelayanan 1 tahun ini. Even aku ngerasa belum maksimal banget dan even aku ngerasa belum maksimal dan komitmen. Oke, semangat terus ya. Terus dari V ke Kak Glenn. Semangat selalu Inang. Terus ada dari pasti kamu tahu ke rajin se-PMKT. Semoga semakin bahagia lahir batin dan semangat pelayanannya ya. Aku fans garis berat. Siapa sih rajin se-PMKT itu? Oke, terus lanjut dari salah satu adik KTB ke Kak Niken. Makasih banyak Kak udah jadi Kak KTB aku. Mau dengerin cerita aku dan udah kayak mamaku sendiri di Jogja. Semoga sehat selalu ya Kak. Mungkin Kak Niken mau menanggapi? Aduh, ini siapa nih ya? Ya, buat adik-adik KTB. Kakak, makasih juga ya sudah mau cerita, mau dengar juga cerita kakak juga. Makasih buat doanya. Sehat-sehat kita terus ya. Oke, terima kasih Kak. Terus ini ada dari A ke Esther. Jangan lupa makan. Emang kamu sering lupa makan ya Esther? Mungkin Esther bisa jawab. Kayaknya semua kita kadang lupa ya, tapi buat si A makasih ya. Jangan lupa makan juga.
Oke, terus ada dari OZZZY ke kita semua. Aku sayang kalian semua, tetap semangat selalu ya. As always, God bless you all. God bless you too. Terus ada dari Zungje untuk yang mau menerima. Hari-hari dan orang-orang saat ini makin gak jelas, tapi kasih Tuhan selalu ada kok ya. Jangan putus asa dan tetap semangat. Stay healthy y'all. Oke, kita semoga diucapin selalu jaga kesehatan. Oke. Terus untuk angkatan 17, 18, 19, sama 20, sampai ketemu di Gria ya. Selanjutnya ada lagi nih untuk Kak Rina dari Edward. Kadang-kadang kamu harus berdiri diam agar bisa bergerak ke tempat yang Tuhan inginkan. Mungkin Kak Rina bisa nanggepin lagi. Oh ya, Edward ini siapa ya? Ya, sepertinya mungkin saya tahu orangnya ya. Terima kasih atas pesannya. Itu saja. Oke, makasih Kak. Terus ada dari Bobby ke pengurus. Entah kalau corona dah lewat, jangan lupa buat nongkrong lagi di Gria ya. Oke, pasti banget bakal nongkrong lagi di Gria. Terus dari Anu ke Anu yang lain. Tetap semangat dan jangan lupa PI ya Anu-anuku. Terus dari Firman ke semua pengurus PMKT. Semangat pelayanannya teman-teman. Semangat juga ya Firman pelayanannya. Terus dari SR ke pengurusan tahun ini. Terima kasih semuanya, maaf kalau aku nggak terlalu aktif dalam kepengurusan dan belum jadi panutan yang baik. Tetap sehat semuanya. Oke, tetap sehat juga. Terus dari XCX ke Michael Valeri. How you can be a better person. Oke, mungkin dari Michael mau nanggepin atau mau ngerespon dari sisi ini. Atau mungkin tahu itu siapa? Terima kasih kepada Sisi atas sarannya. Mungkin harapan aku buat Sisi juga kita bisa menjadi better person sama-sama gitu. Oke. Terus buka ke N.C. Kirim salam ya aku. Iya, kirim salam. Ini. Oke, terus dari siapa? Y. Halo kamu, semoga sehat selalu ya. God bless you. Terus aku ke diriku. Kamu kuat, jangan insecure, jangan begadang melulu, kesehatan numero uno. Ingat ada Tuhan Yesus. Kayaknya ini selain untuk ke dirinya sendiri juga ke diri kita masing-masing kali ya. Terus ada dari aku ke kamu yang tahu aja. Terima kasih telah menjadi sahabat yang baik. Jesus bless you. Terus untuk semua yang datang staff kali ini mungkin maksudnya. Tuhan lagi lihat kita satu persatu loh ini. Aku tahu itu terkadang sangat melelahkan dan buat jenuh, tapi jangan bosan-bosan ya untuk selalu ibadah sama Tuhan. Dunia ini nggak lebih asik kok daripada waktu bersama Tuhan. Jangan terlena kita semua. Love. Makasih ya dari you untuk kita semua. Terus habis itu ada dari Hayo ke B. Halo. Halo juga. Terus ini dari Kak ada banyak banget nih. Untuk Kak Afna, Kak Steven, Krishna, Reta, Kak Abed, Kak Anto. Pertama dari Kak Afner ya. Tuhan Yesus memberkatimu selalu dan terus memberimu kemampuan untuk mengingatkan orang lain. Mungkin Kak Afner mau nanggepin? Ada kan ya? Nggak ada. Oke, terus lanjut ke Kak Steven. Tuhan Yesus memberkati selalu dalam setiap kegiatanmu dan semoga bisa memberimu pasangan yang terbaik. Oke, terus ke Kak Krishna. Tuhan Yesus memberkati selalu Kak Krishna dan semoga di tahun terakhir ini Kak Krishna bisa diberi kesabaran dan ketabahan dalam mengerjakan skripsi agar bisa lulus dengan hasil terbaik. Amin. Terus dari Kak ke Kak Reta. Tuhan Yesus memberkati Kak Reta selalu dan semoga bisa terus memberi Kak Reta kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi kami.
serta bisa mempersiapkan Kak Reta untuk masa depan yang terbaik sesuai kehendaknya. Amin, makasih. Terus habis itu ke Kak Abed. Tuhan Yesus memberkati Kak Abed selalu dalam setiap tantangan, permasalahan, dan pergumulan dimanapun Kak Abed berada. Semoga Kak Abed juga bisa selalu mengandalkan Tuhan dan kembali padanya dalam mencari jawaban terbaik. Oke, terus ada ke Kak Anto. Tuhan Yesus memberkati Kak Anto selalu dalam pelayanannya di PMKT. Semoga Tuhan Yesus juga selalu memberi Kak Anto dan keluarga dan kekuatan dan kesehatan. Oke, mungkin Kak Anto mau nanggepin. Oke, jempolnya. Oke, lanjut ke dari Amang ke everybody. Semangat buat ngerangkul adik tingkatnya. Terus ada juga dari A ke kakak staff. Terima kasih sudah senantiasa ada untuk kami, Kak. Lanjut dari Kak Timi, semangat untuk Kak Timi, semangat Mas, yang bagusan lah kalau ngechat ketahuan tujuannya. Mungkin Kak Timi mau ngerespon, ini maksudnya apa ya pesannya? Kayaknya aku tahu siapa ini. Tapi ya, oke, thank you Z untuk semangatnya. Aku akan belajar trik-trik yang lebih bagus lagi untuk mengecat. Mantap. Oke, makasih Kak. Terus lanjut ke Kak Yeriko. Semangat Bang, kapan MC lagi nih? Nih dia nanyain ke Kak Yeriko. Kemudian ada dari coba tebak ke Kak Virgi. Jangan bosen di PMKT ya. Terus lanjut ke semua pengurus PMKT. Terima kasih untuk kerja kerasnya dalam pelayanan di PMKT. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati. Oke, makasih ke coba tebak. Kemudian dari I ke Andreas Chris, semangat Dre, rajin-rajin lah terus. Andreas Chris ada nggak ya di sini? Mungkin mau ngerespon. Cek. Suara saya masuk. Masuk. Buat siapapun kamu, makasih buat pesannya. Pesannya juga berlaku buat kamu juga. Makasih. Oke, makasih. Kemudian ada ke Kak Kenat. Yuhu, semangat terus Kenat, jangan bosen ya WK. Terus ada ke Kak Novet lagi. Mana nih traktirannya bos? Terus ini ada dari I ke Esther. Semangat terus Esther, jangan lupa tidur ya. Kalau kamu sering lupa makan terus lupa tidur juga ya Esther? Kayaknya perhatian banget ya saudara-saudari PMKT. Makasih. Iya. Jangan lupa tidur juga. Terus habis itu dari UV ke Jeremy. Tetap semangat ya pelayanannya. Mungkin di sini ada Jeremy nggak ya? Kakak Jeremy? Mungkin kayaknya nggak ada. Oke, jadi kayaknya untuk pesan kasih kita hari ini itu aja udah semuanya. Terus kalau pesan dari aku juga semangat buat teman-teman sekalian, pengurus juga. Terus sama ini nih, kayaknya kan dari semua ini nggak ada yang ngirim ke aku ya. Ya semoga kalau di pesan kasih berikutnya ada yang ngirim ke aku ya. Oke, dari aku itu aja. Makasih sekian dari Komhat. Makasih semuanya. Oke, makasih banyak Kak Andreas. Ini unik-unik ya pesan kasihnya. Nggak ada yang personal, banyak yang perhatian banget, tapi ada juga yang kayak nampar buat semua yang datang ke staff hari ini, yang tadi bilang jangan terlena sama dunia. Jangan lupa guys, buat yang selanjutnya harus ada yang ngirim ke Kak Andreas. Kalau enggak, nanti Kak Andreasnya ngambek, nggak mau dibacain lagi. Oke, selanjutnya kita akan berdoa untuk menutup estaf hari ini. Oke, dan doanya mungkin akan dipimpin oleh Kak Welin ya.
Ya, baik, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan, kalau kami sudah belajar bagaimana kami bisa menjadi pemimpin yang berdampak bagi kemuliaan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami peka dengan suara Tuhan, sehingga kami tahu di mana Engkau menempatkan kami, dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua fellowship kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga bisa bersama-sama berdoa dan memuji nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Kiranya kasih setia, damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Welly. Nah, dengan demikian berakhirlah estaf kita pada hari ini. Tapi sebelum teman-teman dan kakak semua leave dari room meeting ini, kita foto dulu kali ya supaya ada dokumentasi dari estaf hari ini. Oke, kepada program dari KPKB, aku persilakan untuk mendokumentasikan estaf kita. Oke, teman-teman boleh on cam dulu. Ya, ada beberapa yang belum on cam, kita tungguin ya teman-teman. Oke, kayaknya udah on cam semua. Ini yang slide pertama foto ya, 1, 2, 3. Oke, yang slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke deh, thank you Kak Valeri. Oke, udah selesai nih estaf kita hari ini, teman-teman dan kakak sekalian. Jadi, terima kasih untuk semuanya yang sudah datang hari ini, dari awal sampai akhir. Semoga firman yang udah tadi kita bahas dan tadi udah disampaikan bisa memotivasi kita dan bisa kita terapkan nih sampai ke depannya nanti. Jangan lupa jaga kesehatan, kakak dan teman-teman semua. Dan sampai jumpa di estaf selanjutnya. Dipersilakan untuk meninggalkan room. Dadah. Terima kasih Tasya. Terima kasih teman-teman. Tasya jangan pergi dulu ya. Oke Kak. Ira juga. Recordnya. Oh, masih tahan, tenang aja. Recordnya selesai. Record.